hancurnya mentalnya bangsa Indonesia sekarang. Gimana hancurnya? Milih pemimpin bukan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan memilih pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Yang dipilih pemimpin yang bagi-bagi duit. Sehingga di Indonesia ini, yang bisa jadi pemimpin di Indonesia sekarang ini hanya orang yang berduit. Biar profesor, doktor tidak punya duit, jangan mimpi untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud jo simpuah sabarek bungka nampi awai naraculuruh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bainggo jo babate. Kok ketek indak basabik namu, kok kadang indak babilang gala. Wujud jo sambah nan terserak kepada penonton kasodonyo, penonton Minang Mustika Jaya Channel. Dun sanak Minang Mustika Jaya yang ambu cintoi, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bersobok di channel Minang Mustika Jaya ko. Salawat 100 salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir dari Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dun sanak Minang Mustika Jaya nambu cintoi, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan indah ada kekurangan satu apapun hendaknya dalam menjalani kehidupan go. Dalam video kali ini kita akan bicara tentang calon pemimpin, di mana sebentar lagi akan terjadi yang disebut pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden serta pemilihan anggota legislatif, di mana presiden merupakan pemimpin negara dan calon legislatif atau anggota legislatif merupakan wakil bagi rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dalam bernegara. Di ranah Minang, kepemimpinan itu adalah orang yang diamba gadang di anjuang tinggi, kusui nang kamanyelesaikan, karuah nang kamanjaniahkan, singke nang kamauleh, panjang nang kamanguduang. Artinya adalah seorang yang memiliki kepribadian yang sempurna. Pemimpin di ranah Minang dengan pepatah nambah bunyi, alu tata ruang patah tigo, samui te pijak indak mati. Artinya orang nan bijaksana, tegas, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang lugas. Namun apakah pada saat ini dalam memilih pemimpin, masyarakat kita, rakyat Indonesia secara umumnya masih tetap berpegang kepada pedoman-pedoman, baik pedoman yang diberikan oleh adat maupun pedoman yang diatur oleh agama? Dalam kepemimpinan menurut agama tentu perlu menceliak sifat dan karakter calon pemimpin tersebut. Pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang fatonah merupakan syarat wajib yang harus dimiliki untuk menjadi calon pemimpin. Namun yang sangat kita sayangkan pada kondisi saat ini dan akhir-akhir kita mencaliak dalam memilih pemimpin, masyarakat secara umum Allah baraliah indak lagi memperhatikan
atau mensyaratkan kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang Allah ado baik dalam tuntunan agama maupun dalam aturan adat. Kita bisa mencaliak di sekeliling kita dalam pemilihan kepemimpinan apapun di zaman kini yang tadinya masyarakat itu berpaham idealis, kini Allah berubah menjadi materialis. Artinya orang dalam memilih pemimpin kebanyakan atau pada umumnya saya kini hanya melihat sisi dari material atau kekayaan yang dimiliki oleh calon pemimpin, dan banyak mengabaikan yang disebut jejak rekam atau kepribadian atau tidak tanduk calon pemimpin tersebut dalam kehidupannya sebelumnya. Asal kayo itu orang akan mendukung menjadi pemimpin. Ikulah di antara lain yang merusak kehidupan di bumi ko, karena dalam memilih pemimpin kita Allah meninggalkan tatanan dan cara yang harus semestinya kita lakukan. Sehingga dengan kondisi ko banyak orang-orang yang secara persyaratan dan mestinya untuk menjadi pemimpin itu ada, namun tidak memiliki kekayaan sehingga tidak dianggap. Makanya akhirnya banyak orang-orang hebat yang semestinya menjadi pemimpin karena tidak ada kesempatan sehingga tidak peduli terhadap kepemimpinan tulai, dan akhirnya orang-orang yang tidak tapik lah yang menjadi pemimpin. Itu kenyataan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari sisi mencari kepemimpinan di organisasi yang ketek sampai ke urusan negara dan paling kadang sekalipun. Baiklah dan sanak Mina Mustika Jaya, untuk memperkuat video ko, mari kita dengarkan ceramah dari Kiai Haji Sukron Makmun tentang syarat yang harus dipenuhi yang akan dibutuhkan untuk calon pemimpin yang baik yang akan memimpin baik negara maupun hal-hal yang lainnya. Dan setelah itu kita dengar pula ceramah atau cerita dari seorang ustadz menceritakan sebuah pengalaman tentang diambil alihnya kepemimpinan oleh orang gilo karena orang bayak saling tunggu-menunggu, saling asan-masankan atau saling barabui yang mengakibatkan kepemimpinan itu diambil orang gilo dan malah kita orang nambayak menjadi pengikut orang gilo tersebut. Mari kita dengarkan dosana Mina Mustika Jaya kesadanya. Hancurnya mentalnya bangsa Indonesia sekarang, gimana hancurnya? Milih pemimpin bukan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan memilih pemimpin yang sidik amanah tabligh fatona, yang dipilih pemimpin yang bagi-bagi duit. Sehingga di Indonesia ini yang bisa jadi pemimpin di Indonesia sekarang ini hanya orang yang berduit. Biar profesor, doktor tidak punya duit, jangan mimpi untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ya Rabb. Ini sekarang yang terjadi. Pilihlah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak cukup pilih pemimpin yang beriman, karena iman yang ada dalam diri kita ini belum menjamin untuk tidak melanggar perintah Allah. Yang nyolong sepeda motor itu kalau ditanya agamanya Islam, beriman kepada Allah, tapi nyolong sepeda motor. Menteri-menteri yang korupsi kalau ditanya agamanya mesti Islam,
beriman kepada Allah, tapi korupsi. Karena apa? Tidak bertakwa kepada Allah. Iman ini ada kualitasnya. Kayak emas. Emas ada kualitasnya, emas 100%, emas 90%, emas 80%, emas 50%, atau emas 10%. Tapi kalau sudah dikatakan bertakwa kepada Allah, sudah pasti menjamin. Kalau bertakwa pasti menjamin. Karena orang bertakwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Orang beriman itu pasti menjalankan, orang yang bertakwa itu pasti menjalankan perintah Allah dan pasti menjauhi larangan Allah. Tapi orang yang sekedar beriman masih ngerampok, tidak sholat. Banyak orang yang beriman tapi tidak sholat karena imannya tidak benar. Tapi kalau sudah kata beriman dan bertakwa, ini pemimpin yang kita cari, pemimpin yang menjalankan perintah Allah, pemimpin yang menjauhi larangan Allah. Ini kita cari. Cari pemimpin yang sidik, yang jujur, biar tidak bagi-bagi duit. Kalau pemimpinnya jujur, insya Allah rakyatnya sejahtera. Cari pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin-pemimpin yang menyampaikan kebohongan di tengah-tengah rakyatnya. Cari pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Mengapa cari pemimpin yang fatonah? Supaya pemimpin itu dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan rakyatnya. Rakyatnya sulit. Kalau pemerintahnya cerdas, insya Allah bisa mencari solusi jalan keluar dari kesulitan. Rakyatnya sulit. Kalau pemimpinnya goblok, rakyatnya tetap sulit sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini Islam. Ini Islam yang kita cari. Lah sekarang ini semuanya sudah berubah alam ini. Ini yang disabdakan Rasul, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftamanya ma mausul Ustaz. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa sinatiha. Dan ini semuanya terjadi perang peradaban. Seorang ustadz namanya Ustadz Denny Abdul Wahab. Beliau pernah bercerita kepada kami. Dulu pada masa kepemimpinan Pak Harto, terjadilah musyawarah atau muktamar para dai dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta. Maka diutuslah dai-dai, diantaranya dari Jogja, satu rombongan bis dari Jogja. Di situ ada Kiai NU, ada Kiai Muhammadiyah, ada Kiai Persis, dan banyak kiai lainnya. Dalam perjalanan dalam satu bis. Tapi sayang dalam perjalanan ini, karena semuanya kiai, semuanya ulama, tidak ada di antara mereka yang menunjuk siapa pemimpin dalam perjalanan itu. Kenapa? Dianggap orang pintar semua. Jalanlah mereka dari Jogja. Tengah hari sampailah di Brebes waktu zuhur. Karena tidak ada pemimpin di antara mereka, mulai terjadi perselisihan. Istirahat di sebuah restoran Brebes, mulai terjadi perselisihan. Sholat dulu apa makan dulu? Mulai terjadi perdebatan para kiai. Kata yang satu, sholat dulu dong, baru kemudian kita makan. Kata yang satu, makan dulu dong, baru kemudian kita sholat. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Mulai para kiai berdebat, ngeluarkan dalil masing-masing. Akhirnya di voting. Udah voting aja lah. Makan dulu apa? Sholat dulu. Ujung-ujungnya voting, makan dulu. Nggak usah pakai dalil. Akhirnya makan. Begitu selesai makan, mereka menuju musola. Sampai di musola, karena tidak ada pemimpin, itu kiai dorong-dorongan. Monggo, Kiai Muhammadiyah yang jadi imam. Soalnya yang pakai celana banyak.
Kata yang Kiai NU, oh jangan, monggo Kiai NU aja yang jadi imam. Soalnya yang pakai sarung juga banyak. Jadi ketika itu membedakan Muhammadiyah sama NU cuman celana sama sarung. Akhirnya dorong-dorongan, sampean saja. Oh enggak, sampean saja. Karena lama dorong-dorongan, majulah seorang pemuda. Langsung masuk ke tempat sof. Sofnya luruskan, kaget semua. Ini pemuda rambutnya gondrong, pakai baju kaos oblong, pakai celana levis, dengkulnya sobek, terus bagian di pantatnya ini ditempel pakai endiplas, pakai kalung, kalung rantai gitu. Kaget, karena para kiai terlalu lamban, tidak segera maju, dorong-dorongan, akhirnya orang lain masuk. Luruskan soft, rambutnya gondrong, pakai kaos oblong, celana levis, sobek di bagian dengkul. Udah kadung, ya terpaksalah. Maka begitu dia takbir Allahu Akbar, sholat duhur nih, dia keraskan tuh bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kiai tahu ini sholat duhur. Bacaannya tidak dikeraskan. Maka para kiai negur, subhanallah, tambah dikencengin nama dia, Ar-Rahmanir-Rahim, subhanallah, Maliki Yaumiddin, tambah dikeraskan. Akhirnya daripada ribut, akhirnya para kiai diem. Itu sholat dikeraskan bacaannya seperti sholat isya. Kemudian begitu rukuk dan sujud agak cepat. Sholat yang kurang dari 5 menit itu isinya grundel semua. Isinya grundel. Para kiai itu grundel. Tahu gitu saya yang maju. Tahu gitu saya yang maju. Daripada dia yang maju. Begitu selesai salam, itu pemuda yang tadi jadi imam langsung ngelangkahi pundak-pundak para kiai. Misi. Dia tabrakin tuh para kiai. Kaget semua. Kok ada imam kayak begini, ugal-ugalan dalam sholat. Akhirnya salah satu kiai dari Muhammadiyah nanya sama pegawai restoran, Mas, itu siapa mas? Mana pak? Itu anak muda yang pakai levis, kaos oblong putih itu, pakai kalung, rambut gondrong. Oh itu tukang parkir di sini pak. Emang kenapa? Itu mimpin sholat ugal-ugalan. Oh dia bocah kentir pak, cah gemblong. La ilaha illallah. Para kiai diimamin oleh orang gila. Kenapa? Karena kita terlalu lamban. Kita tidak memilih seorang pemimpin dalam perjalanan hidup kita. Maka akhirnya orang lain yang mengambil kepemimpinan itu, sehingga dia mengatur kita dengan cara ugal-ugalan. Kalau sholat 5 waktu pak, grundelnya 5 menit. Tapi kalau pilkada kita grundel 5 tahun. Maka hati-hati perkara masalah pemimpin. Islam membahas itu. Demikianlah Dursana Mina Mustika Jaya. Itulah gambaran pentingnya kita memilih pemimpin yang menurut kiai tadi tidak sekedar beriman tapi harus bertakwa. Dan juga di video yang kedua pun tentang cerita kiai-kiai atau ulama-ulama yang saling asan-masankan atau saling tunggu-menunggu atau saling barabui sehingga kepemimpinan itu diambil alih oleh orang gilo atau orang yang tidak benar, sehingga ikulah yang akan mengakibatkan kehancuran umat, kehancuran masyarakat, kehancuran Indonesia. Marilah dosana kasadonyo kita kembalikanlah idealis kita itu, dan mudah tergoda dengan bujukan hanya selembar amplop, hanya selembar ratusan atau beberapa lembar ratusan untuk memilih, untuk menjadikan seseorang pemimpin tanpa kita lihat kepribadian yang disyaratkan oleh agama serta adik kita tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Semoga kodo mapaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.